Saya datang ke Jogja kira-kira tahun 1996. Nah, tujuan saya adalah sekolah waktu itu di kampus UPN, Universitas Paling Negeri. Saya ngambil jurusan Teknik Geologi. Jadi saya angkatan 96. Nah, di tahun 1998 sebelumnya saya ikut kegiatan sepak bola lah, UKM di kampus tersebut. Nah, kebetulan di tahun 1998 waktu itu kalau nggak salah itu ada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Nah, saya coba ikut seleksi. Nah, pas ikut seleksi itu sebenarnya disuruh sama salah satu dosen itu. Ya mungkin dia posing gelem ngono. Ya, alhamdulillah aku daftar. Kebetulan UPN juga sudah sangat lama itu tidak ada atlet sepak bola yang masuk di tim sepak bola Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Saya coba ikut seleksi, alhamdulillah saya masuk. Nggak tahu ya, mungkin ya rezeki saya lah. Kemudian saya ikut liga itu, kompetisi itu di Balikpapan. Nah, setelah itu saya mulai berlatih sendiri. Sebelum ke Sleman, masih ada satu lagi, Prapon. Nah, saya di TNH, kemudian ada seleksi Prapon. Sebetulnya saya itu yang nggak diundang waktu itu. Nah, seleksi itu kan seleksi undangan gitu kan. Tapi teman saya maksa saya itu, ayo ikut. Loh, aku nggak diundang, suruh ikut, ya gitu. Akhirnya saya datang aja ke seleksi itu. Ya, seleksi itu, kalau nggak salah dulu pelatihnya itu namanya Mas Sutrisno. Nah, UGM dulu. Oke, saya ikut seleksi, saya ditanyain waktu itu, Kaudi kan nggak dapat undangan dari ini. Saya tadi diajak kok, tapi kasih saya kesempatan lah Mas, saya bilang gitu, supaya saya bisa ikut. Nggak bisa, ini seleksi ini, undangan ini, Mas kasih saya kesempatan lah. Akhirnya saya dikasih kesempatan Mas. Saya kasih kesempatan, saya main, saya diterima masuk Prapon. Alhamdulillah, gitu kan. Oke, Prapon berlangsung. Akhirnya saya jadi pemain inti di situ ya. Nah, selesai, saya baca koran tuh, ada seleksi PSS Sleman. Waktu itu kan saya ikut TNH-nya kan kota. Nah, ternyata untuk masuk ke Sleman itu harus klub asli Sleman. Akhirnya Panji Putra, pernah dengar nggak? Turi sana. Itu dulu pemain-pemain dari mana-mana itu ikut tim itu. Akhirnya saya dijemput sama satu orang tuh naik motor, saya ke sana ikut main di sana. Nah, saya ikut seleksi di PSS. Alhamdulillah masuk. Itu kira-kira tahun 2000. Waktu itu PSS itu divisi 1. Aku di Sleman tuh kira-kira sampai 2005. 2006 saya pindah ke Persiba Balikpapan. Kemudian satu musim aku kebetulan lolos 8 besar. Saya langsung dikontak PSIS Semarang. Saya di PSIS Semarang kurang lebih 3 tahun lah. Habis itu saya di Persiba Bantul. Kemudian di Persikabo Bogor 2 musim. Tapi musim pertama itu saya pindah ke Persih Tembilahan dulu, baru yang musim berikutnya saya balik lagi ke Bogor. Karena saya mencintai sepak bola, kemudian sambil cari rezeki lah kan gitu. Mencintai bola sambil saya mencari rezeki dari situ. Sebetulnya ini sebuah ruangan yang saya bangun, sebuah ruangan. Jadi saya senang baca ya, membaca, dan dulu juga senang nulis.
itu kan. Waktu jadi pemain saya suka nulis, suka ini apa yang kira-kira menurut saya, nah gitu kan, wah kayaknya aku bikin ruangan lah, bikin ruangan ini yang mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh ekologi sepak bola, dari mulai komunitas, kemudian federasi, ya, kemudian klub-klub profesional, ya, baik Liga 2, Liga 1 maupun yang semi ini Liga 3. Nah, itu untuk beraktivitas di sini. Itu kira-kira. Nah, harapannya ya muncul gagasan-gagasan. Ada waktu untuk diskusi antar kita supaya pasti kira-kira yang kurang harus bagaimana gitu, sehingga ada komunikasi antar kami. Kira-kira begitu. Ikuti latihan dengan baik, belajar terus tentang sepak bola. Ya, prinsipnya begini ya, pasang target setinggi-tingginya. Kamu pengen jadi apa? Katakan, aku pengen jadi pemain Liga 1. Oke, atau aku pengen jadi pemain timnas. Sebetulnya prosesnya nanti akan ada ujian-ujian ya. Ketika aku pengen jadi pemain timnas, pasti akan muncul ujian. Dan bagaimana pemain-pemain ini bisa konsisten. Dia berkomitmen, aku pengen jadi pemain nasional nih. Berarti ketika nanti ada ujian, ya dia harus jaga konsistensinya. Terus belajar, supaya pemahaman tentang ilmu sepak bolanya itu semakin luas. Gitu. Pasti semua pemain top dunia, ya, baik dunia maupun pemain nasional Indonesia itu nggak ada ceritanya yang gembira-gembira dari awal. Kalau kita mau menuju sukses, itu aja. Jadi belajar terus, kemudian konsisten, ya, pasang cita-cita yang tinggi. Bagaimana dia menjaga, bagaimana dia menemukan cara, membuat jalan untuk menuju apa yang dia inginkan. Kira-kira itu. Saya berharap sepak bola kita mulai ditoto sama-sama lah, ya, stakeholder. Tidak bisa kalau sekarang kita lihat ada pergantian ketua umum di situ, ya, meskipun sosok Pak Erick Thohir di situ, tidak mungkin Pak Erick Thohir bisa bekerja sendiri. Nah, yang justru yang terpenting itu adalah lapisan-lapisan yang di bawah ini. Bagaimana kita sama-sama membangun, menciptakan iklim pembinaan yang baik, ya, supaya ekosistem pembinaan ini berjalan dengan baik. Kita semua harus berpikiran bahwa kita harus membuatkan jalan anak-anak. Apa pembinaan itu? Pembinaan itu adalah tujuannya menaikkan level pemain. Sudah, itu aja. Jadi menaikkan level pemain. Nah, kita harus pikirkan jalan buat pemain-pemain muda kita. Harus sama-sama